sih kita berpikir bahwa menjadi ratu sekolah itu sangat menyenangkan? Selalu jadi pusat perhatian, populer, dan kelihatannya itu hidupnya itu sangat sempurna. Halo, perkenalkan nama saya Desiani Brusembiring dengan NIM 24011100470. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kembali buku yang telah saya baca, yaitu Bridget Si Ratu Sekolah, karya Peggy Harbinson pada tahun 2012. Buku ini merupakan novel remaja yang mengangkat kehidupan sosial di lingkungan sekolah. Saya memilih buku ini karena temanya relevan dalam kehidupan remaja, khususnya dalam pergaulan, popularitas, dan juga hubungan sosial dalam lingkungan sekolah. Selain itu, saya juga tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan karakter tokoh utama dalam menanggapi masalah atau konflik yang berada di sekitarnya. Pada tahap ini, saya akan menceritakan mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 50. Pada bagian awal cerita, diperkenalkan tokoh utama yang bernama Bridget. Ia adalah siswi yang sangat populer dan dikenal sebagai ratu sekolah. Bridget ini digambarkan sebagai seseorang yang sangat ingin tampil sempurna. Maka dari itu, dia sangat memperhatikan bagaimana penampilannya dan bagaimana orang lain memandang dirinya. Karena terbiasa menjadi pusat perhatian, Bridget ini juga memiliki sikap yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri dan kurang menghargai orang lain di sekitar dia. Dalam kehidupan sosialnya, Bridget mempunyai 2 teman. Yang pertama itu Matt dan kedua itu Hope. Tapi pertemanan mereka ini tidak seimbang. Kenapa demikian? Karena Bridget lebih dominan mengendalikan hubungan mereka. Untuk keinginan Bridget sendiri, bagaimana keinginannya dalam mengendalikan pertemanan itu. Alur cerita ini berkembang ketika siswi baru yang bernama Anna datang ke sekolah. Anna ini memiliki sifat yang sangat berbeda dengan Bridget. Anna memiliki sifat yang ramah, lembut, dan juga tidak melebih-lebihkan sifat dia untuk disenangi orang lain, berbeda dengan Bridget. Tanpa disadari, Bridget merasa dia itu terpinggirkan dan tidak lagi didekati oleh teman-temannya. Perubahan tersebut membuat Bridget merasa kurang nyaman terhadap kehadiran Anna. Bridget merasa dirinya tersaingi dan dia menunjukkan hal yang kurang menyenangkan terhadap Anna. Seiring berjalannya cerita sampai halaman 50, diperlihatkan bagaimana hubungan sosial Bridget dengan teman-temannya. Dia mulai kehilangan rasa simpati terhadap teman-temannya karena ulahnya yang semakin negatif. Bagian ini menjadi awal munculnya konflik ataupun masalah dalam cerita, yaitu antara keinginan Bridget menjadi seorang populer dan mempertahankan ratu sekolah, dan kenyataannya bahwa ada orang lain yang sangat disukai oleh lingkungannya. Bagian spesifik yang paling berkesan menurut saya itu ketika Bridget sedang berbicara dengan temannya yaitu Jillian, teman sekelasnya, tentang Anna adalah orang yang super ramah baginya. Diperlihatkan bahwa di dalam buku halaman 26 yang mengatakan ia terus berbicara tentang bagaimana Anna adalah orang yang super ramah baginya. Jillian tidak terlalu menjaga perasaanku, kata Bridget. Dalam cerita digambarkan bahwa Bridget merasa perhatian orang-orang mulai beralih kepada Anna, bukan kepada dirinya lagi. Menurut saya bagian ini penting karena menunjukkan rasa iri dan keinginan untuk selalu diakui dapat menyebabkan perubahan sifat seseorang dan dapat merusak hubungan sosial kita dengan orang lain. Berdasarkan bacaan sampai halaman 50, saya menilai
bahwa cerita ini adalah cerita relevan dalam kehidupan sekolah, terutama dalam pergaulan remaja pada saat ini. Dari cerita ini, saya memahami bahwa sikap yang baik lebih berarti daripada sekadar popularitas. Cerita ini membuat saya penasaran terhadap kisah selanjutnya. Apakah tokoh utama akan mengubah sikapnya terhadap teman-temannya atau tetap saja mengandalkan popularitas dalam hidupnya? Demikian cerita yang dapat saya sampaikan pada tahap pertama, mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 50. Pada tahap berikutnya, saya akan melanjutkan pada halaman 51 sampai dengan akhir cerita. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye.